Ikan bakar, ayam bakar, gulai nangka, cabai hijau, cabai merah pakai teri, sayur dan ubi. Gitu. Jual ayam itu juga ya? Ayam itu? Enggak. Selamat datang di Bang Omen YouTube channel. Kali ini saya berada di rumah makan ikan bakar Pondok Kayangan. Bagaimana rasanya? Ikutin terus dan santap kuy. Kalau ini lebih 20 tahun lah. Yang saya ngelola adalah 10 tahun lebih. Jadi bukanya jam 9 lah. Pembeli sampai karena Covid, karena keadaan ini tutup kami jam 5. Nggak ada paket, tapi makannya mau pakai ayam, mau pakai ikan, mau nambah nasi nggak dihitung, 25. Sekenyang-kenyangnya, nambah sambal, nambah nasi gitu. Cuma bonusnya itu, cuma kalau makan sedikit rugi lah. Kalau makan kenyang, iyalah murah. Nah, gitu. Tapi kami makannya pakai tempurung, nggak pakai arang. Yap, ini dia pesanannya. Satu menu ikan bakar ini itu terdiri dari nasi, daun singkong, sambal merah, sambal hijau, dan sambal merahnya ada jengkolnya. Nah, untuk paket makan di sini itu kita seharga 25.000 makan sampai kenyang. Jadi kalau kita makan jadi kita ambil paket 25.000, itu kita mau nambah nasi, mau nambah sambal atau nambah sayur, itu tidak dicas lagi, alias gratis. Nah, bagaimana rasanya? Langsung aja kita coba. Bismillah. Nah, pertama rasa nasinya itu, tekstur nasinya sedang. Nah, rasa cabai merahnya, cabai merah ini spesial. Selain cabai merahnya yang enak, juga dicampur dengan jengkol itu membuat cabai ini, membuat sambal ini menjadi tambah enak ya. Kalau jengkol itu, kalau walaupun tidak dimakan, hanya dicampurkan saja dengan sambal, itu tuh menambah rasa kenikmatan. Paling enggak aroma dari jengkol itu membuat rasa sambal itu menjadi lebih enak. Nah, kemudian ada cabai hijau. Untuk rasa sambal cabai hijaunya ini juga enak. Cabai hijaunya itu dia digiling dengan kasar ya, kemudian dicampur dengan banyak bawang. Itu rasanya pedas dan aroma bawang itu yang bikin rasanya lebih berbeda. Nah, untuk porsi ikannya ini cukup besar ya. Rasa daging ikannya itu enak, kemudian ada aroma arang, kemudian karena kita ngasihnya asam, jadi ada rasa asam di ikan tersebut itu. Dan ini rasanya enak. Itu pembakarannya tidak terlalu gosong ya. Jadi pembakaran ikan ini menggunakan tempurung, bukan kayu. Jadi beda. Kalau kita membakar ikan dengan kayu, biasanya tuh arangnya itu berterbangan. Tapi kalau kita membakarnya dengan tempurung, untuk arang itu biasanya agak minimal ya. Ada tapi agak minimal sih. Wow. Ini perpaduan yang pas. Ikan bakar diberi asam, kemudian ditambah dengan cabai merah dan dikolaborasikan dengan cabai hijau yang beraroma bawang. Ini rasanya luar biasa. Nah, sebagai pelengkap makan, daun singkong ini sangat enak. Nah, jadi biasanya kalau di tempat lain itu daun singkong itu agak jarang digunakan sebagai sayur makan ya. Tapi kalau bagi saya, daun singkong itu tuh adalah sesuatu sayur yang penambah nikmat saat kita makan itu. Bisa jadi makanan itu biasa saja, tapi begitu ditambahkan dengan daun singkong, biasanya itu tambah semakin nikmat. Nah, sebagai pelengkap makan, kali ini saya memesan es teh manis sebagai minumannya. Minuman pemersatu bangsa. Rumah makan ikan bakar Pondok Kayangan ini
itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, untuk tempat makannya kita diberikan dua opsi. Yang pertama itu meja panjang dengan kursi gitu. Yang kedua juga ada lesehan. Tempat ini sangat cocok bagi teman-teman yang datang ke sini secara berkelompok. Menunya beragam, di samping ikan bakar, di sini juga ada ayam bakar. Tapi ayam bakarnya bukan ayam bakar utuh. Tapi ayam bakar satu ekor dipotong 4 gitu. Jadi cukup puas juga untuk porsinya. Nah, di setiap meja di sini kita sudah disediakan air putih dan tisu. Tapi kalau kita ingin memesan minuman lain seperti es teh manis, jus jeruk, itu bisa di sini. Nah, untuk tempat parkir di sini cukup luas karena posisinya tepat berada di pinggir jalan gitu. Jalannya cukup luas dan halaman dari tempat makan ini cukup luas gitu. Sehingga kalau kita mau parkir mobil bisa menampung sekitar 10 mobil. Tapi kalau untuk motor nih cukup luas kalau untuk motor ini. Tempatnya tidak terlalu dingin, tapi karena bukaannya lebar sehingga angin bisa masuk ke tempat kita makan gitu. Nah, untuk atapnya ini seng ya. Ini sebenarnya kalau seng itu panas harusnya, tapi karena ini tempatnya terbuka lebar sehingga angin bisa masuk ke tempat kita makan sehingga bisa membuang hawa panasnya. Jadi nggak terlalu panas lah ya. Nah, untuk penambahan menu makan di sini juga kita disediakan kerupuk, kemudian ada gulai juga terus. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang secara berkelompok atau mengadakan event mau makan bersama, tempatnya bisa dipesan via telepon. Nah, untuk nomor teleponnya kami cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman supaya tempatnya tersedia bisa direservasi dulu melalui nomor telepon itu. Jadi 1 jam sebelum datang bisa telepon dulu, Bu, kami mau makan ke sana sekian orang, tolong sediakan tempat. Nah, biasanya di sini langsung disediakan tempatnya gitu. Nah, sekian dulu review makanan kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan subscribe. Namun jika masih ada kekurangan, silahkan berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Seperti biasa, setiap kita mengunjungi tempat atau mengunjungi kuliner, kita selalu memberikan penilaian. Nah, penilaian lengkapnya akan kami tampilkan di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.